Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah Statistika Lanjutan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, yang dimana beranggotakan saya, Dina Juwita, dan teman saya Zahra Irsyada Palupi, serta Revan Rasid Alfarazi. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang analisis regresi linier berganda dengan metode SPSS. Analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh signifikan dua atau lebih variabel bebas atau independen terhadap variabel terikat atau dependen, yang dimana ada dua pengujian regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS ini. Yang pertama ada uji T, yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh signifikan parsial atau sendirian yang diberikan variabel bebas X terhadap variabel terikat atau Y. Kemudian uji F, yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh simultan atau bersama-sama yang diberikan variabel bebas terhadap variabel terikat atau Y. Koefisien determinan berfungsi untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Di sini ada studi kasus yang kami cantumkan, terdapat sebanyak 12 data, yang dimana desain produk X1, kualitas produk X2, loyalitas pelanggan itu Y. Perumusan hipotesis yang pertama itu ada hipotesis pertama, terdapatnya pengaruh desain produk atau X1 terhadap loyalitas pelanggan. Berarti X1 ini terhadap Y. Kemudian hipotesis kedua, terdapat pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan atau Y. Berarti X2 terhadap Y. Kemudian hipotesis ketiga itu antara X1 dan X2 terhadap Y. Kemudian lanjut, tingkat kepercayaannya itu level 95 atau bisa juga 0,05 ini. Lanjut, dasar pengambilan keputusan itu yang pertama berdasarkan uji T. Jika nilai signifikan kecil dari 0,05 atau T hitungnya besar dari T tabel, maka terdapat pengaruh signifikan variabel X terhadap variabel Y. Yang kedua, jika signifikan besar dari 0,05 atau T hitung kecil dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh signifikan variabel X terhadap variabel Y. Dengan rumus T tabel sama dengan T A dibagi 2 N dikurang K dikurang 1, yaitu T 0,05 dibagi 2 dapat 0,025 dibagi 9 dapatnya 2,262. Kemudian lanjut dengan uji F, yang dimana jika nilai signifikan kecil dari 0,05 atau F hitungnya besar dari F tabel, maka H1 ditolak dengan H2 diterima sehingga terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Kemudian jika nilai signifikan besar dari 0,05 atau F hitung kecil dari F tabel, maka H2 diterima dan H1 ditolak sehingga tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Jadi rumusnya F tabel sama dengan F K dibagi N kurang K, dapatnya 2 dibagi 10 yaitu 4,10. Kemudian cara langkah-langkah untuk menggunakan metode SPSS ini, yang pertama buka aplikasinya, sudah kami buka di sini. Kemudian data-datanya sudah kami kumpulkan dan sudah kami buat. Yang pertama itu buka baris kolom name, kemudian tuliskan X1 yang ini. Sudah, kemudian kolom kedua tuliskan X2, kemudian ketiga Y, sudah. Lanjut, kemudian tuliskan desain produk pada kolom yang pertama, desain produk, kolom kedua kualitas produk, kolom ketiga loyalitas pelanggan. Kemudian di baris ketiga buat loyalitas pelanggan yang tadi. Kemudian klik tab data view yang ini, kita masukkan data yang ini,
Yang pertama X1, X2, dan Y. Masukkan ke data yang ini, data view. Kemudian lanjut, kita input data yang akan dianalisis ke program SPSS. Nah, langkah ketiga itu kita klik modul analyze, kemudian regression dan linear. Kita taruh di sini, kemudian regression yang ini, kemudian yang ini linear. Terus yang dimana loyalitas pelanggan kita taruh di dependen, desain produk sama kualitas produk ditaruh ke independen. Nah, kayak gini aja kita langsung oke kan. Nah, lanjut, sudah muncul yaitu interpretasi hasil output uji regresi linear berganda kita, yaitu yang ini. Yang pertama itu ada pengujian hipotesis dengan uji T, yaitu kita hipotesis pertama kita tengok pada kolom koefisien. Nah, yang ini. Yang dimana diketahui signifikan untuk pengaruh X1 terhadap Y sebesar 0,347 yang ini. Besar daripada 0,05 dan T hitungnya itu 0,992 yang ini. Itu tuh kecil dari T tabel, yang dimana T tabel itu tadi 2,262. Jadi dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh signifikan X1 terhadap Y. Lanjut pada hipotesis kedua, yang dimana nilai signifikan pengaruh X2 sebesar 0,007 yang ini. Kecil dari 0,05 dan nilai T hitungnya yang ini 3,441, yang dimana besar daripada T tabel yaitu 2,262. Jadi dapat disimpulkan bahwa H2 ini diterima, yang berarti bahwa terdapat pengaruh signifikan X2 terhadap Y. Lanjut pada pengujian hipotesis ketiga, kita tengok pada kolom ANOVA yang ini. Yang ini ya guys. Yang dimana pada output yang ini diketahui signifikan untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan atau bersama-sama terdapat sebesar 0,00 yang dimana besar dari 0,05 dan nilai F hitungnya sebesar 23,97, besar dari yang ini 23978, besar dari 4,10 F tabelnya, yang dimana tadi yang ini F tabelnya 4,10. Berarti disimpulkan bahwa H3 ini diterima, yang berarti terdapat pengaruh signifikan X1 dan X2 secara simultan terhadap Y. Lanjut yang terakhir itu interpretasi koefisien determinasi dari tabel output model summary. Berarti kita tengok pada tabel summary yang ini, yang dimana diketahui nilai R square yang ini 0,842. Hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X1 dan X2 secara simultan terhadap variabel Y adalah sebesar 84,2%. Baik, cuman itu yang dapat saya jelaskan.
Sampai jumpa di next video. Bye bye, see you.